saya Ibu Nana Lastriana Argandi, umur saya 46 tahun. Dan awal saya sakit ini, saya tuh lutut saya tuh nyeri gara-gara saya naik tangga, terus saya belok langsung tiba-tiba bunyi tulangnya itu bunyi kletuk gitu. Nah tiba-tiba sulit dilurusin, akhirnya lama-lama saya lurusin baik lagi lututnya. Nah berjalannya waktu hampir, kalau saya jalan tiba-tiba lutut saya bunyi kletuk lagi. Nah itu tuh sulit banget dilurusin lututnya. Nah nanti akhirnya lama-lama saya lurusin pelan-pelan, akhirnya baik lagi seperti semula. Nah tiba-tiba ya singkat cerita tambah sering lah pokoknya bunyi lututnya itu. Saya kan bukan dari Jakarta ya, saya dari Cirebon. Saya browsing di Google, saya cari dokter yang bagus tulang di Jakarta. Nah muncul tuh profilnya Dokter Ricky. Nah saya tanya ke anak saya suruh cari dokter lutut. Nah akhirnya ketemu tuh dokter lutut di Eka Hospital, Dokter Ricky. Nah saya tanya sama anak saya itu, ini bukan yang di profil di Google itu gitu loh. Ternyata iya benar. Nah tambah yakin setelah saya scroll kan, lihat ininya dia, bahwa dia pernah seminar di Australia, di Jepang, terus di Thailand kalau nggak. Terus dia lulusan dari Universitas Indonesia gitu. Akhirnya pas saya di situ tambah yakin. Akhirnya saya datang konsultasi ke Dokter Ricky. Nah di situ dia bener-bener satu pasien aja dia lama banget. Saya pikir ini kenapa lama banget konsul sama Dokter Ricky. Pas setelah saya dipanggil, ternyata dia tuh bener-bener ngejabarin sampai ini tuh sedetail-detailnya. Dia tuh bener-bener pokoknya ngejelasin tuh sampai bener-bener kita tuh paham gitu tuh. Sampai akhirnya saya disuruh MRI sama Dokter Ricky, bahwa awalnya dugaan Dokter Ricky saya bantalannya rusak. Sama saya kalau nggak bantalannya sama cedera ototnya robek gitu. Karena waktu itu saya naik tangga, karena langsung kepletek tulangnya. Nah akhirnya udah dibaca hasil MRI-nya, ketahuan tuh sama Dokter Ricky bahwa saya tuh bantalannya bagus, ototnya nggak robek, tapi dia tulang rawan yang kalau kata istilah dokter mah loose body. Jadi di situ tuh bahasanya Dokter Ricky tuh ada bopak gitu loh. Jadi mungkin lepas tulang rawannya itu ngebentuk benda padat di situ. Nah dari benda padat itu makanya bikin saya tuh sampai nggak nyeri, dan itu susah jalan saya tuh. Susah jalan, dan kalaupun saya paksa jalan tuh sakit banget, dan udah kayak kayu aja ini tulang tuh, kaku dan nggak bisa ditekuk. Nah akhirnya setelah baca hasil MRI-nya, Dokter Rizky bilang ini Bu harus dioperasi karena harus menghilangkan benda padatnya ini, dan tulang yang bopaknya ini biar rangsang untuk bisa biar tumbuh lagi tulangnya katanya gitu. Nah, akhirnya kan saya takut tuh, waduh yang di dalam benak saya operasi tuh dibedah gitu, dibuka ininya kakinya. Terus kata Dokter Ricky bilang, tenang Bu, zaman sekarang udah canggih katanya. Sekarang kita nggak pakai yang beda-beda begitu. Terus saya nanya lagi, Dok nanti biusnya gimana? Biusnya total apa yang spinal begitu? Dokter Ricky, saya nggak pernah maksudnya ngoperasi pasien dengan bius yang tidur gitu. Dia pasti pakainya yang spinal itu katanya. Yang Ibu bisa lihat nanti bisa tahu katanya. Akhirnya jadi nanti dibedah nggak Dok kakinya saya dibuka? Enggak, kita udah ada air skopi gitu, jadi kita nggak usah pakai bedah-bedah begitu kata Dokter. Kayak ini Bu, artroskopi. Iya, artroskopi. Artroskopi. Iya. Nah akhirnya kita cuman nggak banyak ngebuka, ini cuman paling luka juga 1 senti atau setengah senti. 2 sentian. Jadi akhirnya di situ saya diyakinin sama Dokter Ricky bahwa ini tuh insya Allah aman gitu loh. Maksudnya nggak banyak pendarahan atau nggak bekas luka yang lebar gitu. Nah akhirnya saya berani hari itu, nah akhirnya saya putusin ya udah saya operasi.
Nah, alhamdulillah saya masuk rumah sakit tanggal 15 Juni 2021. Saya hari ini tanggal 16 saya pulang. Dan tadi pagi saya diajak jalan, belajar jalan sama Dokter Riki. Nah, akhirnya saya nggak percaya, ini beneran dok jalan. Iya bu, sok ayo jalan, kata Dokter Riki. Akhirnya yang kaku-kaku, yang nggak bisa ditekuk itu, yang saya boro-boro jalan. Kalau jalan kan sampai pincang-pincang begitu. Nah, akhirnya lancar aja jalan, terus ini enteng, nggak berat lagi. Dan akhirnya bisa diangkat ini. Jadi yang tadinya semenakutkan gitu ternyata loh kok sampai takjub lah kasarnya. Dia langsung bisa jalan dan saya cuma berarti dua hari di rumah sakit. Saya pikir aduh dok nanti seminggu ya atau berapa lama di rumah sakit penyembuhannya. Ternyata nggak selama itu. Saya cuma 2 hari di rumah sakit. Nah langsung bisa jalan. Saya pagi aja nggak nyangka banget bisa jalan. Padahal dan beneran pokoknya ini bagus banget lah pokoknya. Iya, hari ini udah pulang saya. Cuma 2 hari di rumah sakit. Iya, nyeri banget dan saya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa jalan, nggak bisa ditekuk. Iya, lurus aja. Ya, terus kalau jalan itu sakitnya minta ampun. Kayak ini aja udah robot gitu jalannya. Nggak ada rasa sakit. Malah jadi kita enak ngobrol sama dokternya kan sambil lihat kameranya. Nih bu, ternyata ini nih penyakitnya ibu nih, makanya tulangnya ini apa namanya bopak-bopak begitu. Oh kelihatan, ibu bisa lihat hasil iya, tulangnya. Langsung, terus kameranya jelas jernih. Saya cuma 2 lubang. Oh cuma 2. Iya. Oke. Jadi itu nggak sakit, nggak. Setelah operasi saya berpikir malamnya nih pasti saya kesakitan. Nyeri. Ternyata enggak sama sekali. Saya bisa tidur nyenyak. Saya berpikir kan pasti nih udah di itu udah masukin ini kan pasti nih sakit banget malamnya. Ternyata enggak, bisa tidur nyenyak. Satu jam. Cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Saya bilangnya, Bu ini 8.15 ya. Itu jam 9 lebih 10 kalau itu pokoknya udah selesai sih. Saya udah beres. Gak ada. Makanya tadi saya coba pakai sandal. Dan kita keluar sampai jauh saya jalan. Saya sampai ketawa-ketawa terus sama dokter. Ini beneran kan saya bisa jalan. Iya pokoknya jangan ragu, jangan ini. Sekarang udah zaman udah canggih, jadi jangan takut operasi. Ya intinya kalau misalkan sesuatu yang apa ya yang kita takutin itu belum tentu sebenarnya itu gitu. Jadi nggak usah takut kalau memang itu sakit dan kita ini harus operasi, ya udah kita operasi aja gitu. Jadi jangan nakutin sesuatu yang di bayangan kita seperti apa gitu tuh belum tentu gitu. Kalau misalkan kitanya ngebayanginnya yang takut nih operasi nanti begini gitu tuh. Maksudnya udah nggak usah punya pikiran seperti itu. Tapi mau cepat sembuh, mau cepat beraktivitas lagi. Alhamdulillah. Enak Bu ya? Ayo jalan. Nggak apa-apa, agak jauh nggak apa-apa. Senang ya rasanya ya? Alhamdulillah.